Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Adi Syahputra dari kelas MJ301, mata kuliah Manajemen Operasional 1, Prodi Manajemen PJS 1, dengan dosen pengampu Pustika Ayuning Puri, SEM, SI.M. Sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester di tugas yang sebelumnya, di mana untuk satu pola produksi konstan, yaitu yang pertama biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, produksi setiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja karena memang kebutuhan tenaga kerja tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan lainnya. Selanjutnya biaya simpan, di mana triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Maka total biaya simpan yang ditanggung perusahaan sebagai berikut, yaitu triwulan 1, 25.000, triwulan 2, 35.000, triwulan 3 tidak ada, dan triwulan 4, 5.000, dengan total jumlahnya 65.000. Kemudian biaya kerja lembur. Bagi pola produksi konstan, tidak akan terjadi lembur, karena jumlah produksi selalu sama setiap triwulannya. Hal ini juga merupakan bagian dari pola produksi konstan. Di samping itu terdapat bahwa kerja lembur baru akan terjadi bila produksi kita melebihi 700 unit. Oleh karena itu, tidak menanggung biaya kerja lembur. Kemudian, yang keempat ada biaya subkontrak. Biaya subkontrak terjadi apabila perusahaan mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi di triwulan 3, di mana diproduksi hanya 500 unit, ditambah dengan 250 unit dari triwulan 1 dan 100 dari triwulan 2, jumlah tersebut masih belum bisa menutupi permintaan sebesar 1050 unit. Sehingga terjadi kekurangan 200 unit, jumlah itu harus disubkontrak pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 unit dikali 2000 sama dengan 400.000. Rekapitulasi biaya pola produksi konstan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya perputaran tenaga tidak ada, biaya simpan, biaya lembur tidak ada, biaya simpannya 65.000, dan biaya subkontraknya 400.000 dengan total jumlah 465.000 rupiah. Ya, pola biaya moderat. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal, tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Oleh karena itu, akan timbul biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 8.000. Kemudian biaya simpan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, yaitu di triwulan 1 ada 20.000, triwulan 2 ada 25.000, kemudian triwulan 3 ada 5.000, dan triwulan keempat ada 45.000. Sedangkan total jumlah yaitu 95.000. Kemudian biaya kerja lembur itu sendiri triwulan 3 yaitu 150.000, triwulan 4 ada 150.000, kemudian dengan total jumlahnya yaitu 300.000. Kemudian biaya subkontraknya itu sendiri, yang pertama ada biaya perputaran tenaga kerja 8.000, biaya simpan 95.000, dan biaya kerja lembur 300.000 dengan total jumlah yaitu 403.000. Selanjutnya pola produksi bergelombang. Yang pertama biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 terdapat kenaikan 150 unit dari 250 unit menjadi 400. Kemudian dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan sebesar 600 unit dari 400 menjadi 1000 unit maksimum kapasitas. Kemudian ada biaya simpan. Bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpan. Kemudian ada biaya kerja lembur. Biaya ini terjadi pada triwulan 3, di mana produksi 1000 unit atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya yaitu 700 unit. Oleh karena itu, harus membayar biaya lembur atau persementan sebesar 300 dikali 1000 sama dengan 300.000. Kemudian biaya subkontraknya adalah biaya perputaran tenaga kerja 12.000, biaya simpannya tidak ada, biaya kerja lemburnya 300, biaya subkontraknya 100.000 dengan jumlah total biaya masing-masing. Pola produksi yaitu pola produksi konstan 465.000, pola produksi moderat 403.000, dan pola produksi bergelombang 412.000. Kemudian manajemen proyek, di mana
perkiraan waktu proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A sampai dengan G memiliki waktu masing-masing. Untuk pendahulunya kegiatan A dan B tidak ada pendahulunya, dan untuk kegiatan C dimulai dari A, kemudian memerlukan waktu 6 jam, kemudian kegiatan yang D dahuluan memerlukan B, C dulu, kemudian diminta A menggambarkan jaringan proyek, kemudian hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Di mana berikut adalah penyelesaian dari jaringan proyeknya, di mana menggunakan gambar tersebut. Berikut adalah perhitungan slack dan jalur kritisnya. Menghitung slack time, yaitu waktu slack time adalah waktu bebas dari sebuah kegiatan. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan secara sistematis. Slack sama dengan LS dikurangi ES, atau slack sama dengan LF dikurangi EF. Kemudian slack time terdapat pada A, B, D, F, dan G karena menunjukkan angka 0 atau tidak memiliki waktu menganggur atau waktu diundur sehingga harus diselesaikan tepat waktu. Kegiatan dengan slack 0 disebut sebagai bagian kegiatan kritis atau critical activity dan berada pada jalur kritis. Jalur kritis critical path adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek yang mulai pada kegiatan pertama proyek, berhenti pada kegiatan akhir proyek, dan terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Berikut merupakan gambar jalur kritisnya, di mana yang saya tandai warna merah merupakan dari yang terdapat angka sama, di mana 25, 6 dengan 6, kemudian 0 dengan 0, gambar yang A, kemudian yang di C, kemudian D, kemudian G, dan F juga sama. Itu merupakan dari gambaran jalur kritis di materi atau di UAS ini. Mungkin itu sudah dari saya. Saya mohon maaf kurang lebihnya, saya masih banyak salah kata. Kemudian saya meminta maaf kepada dosen pengampu atas kesalahan saya yang lupa untuk mensubmit tugas ini. Soalnya pada waktu itu saya merasa sudah submit. Nah, pas UAS itu ketika saya mau lihat nilai tugas ternyata belum ada. Saya mohon maaf kepada ibu dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.